Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang dari kamu tidak mampu untuk beramal di malam hari, tidak dapat membelanjakan hartanya di jalan Allah karena bakhil, dan tidak dapat berjuang di jalan Allah karena penakut, maka hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah." Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan Al-Bazar. Dengan berzikir, kekurangan ibadah nafil dapat disempurnakan oleh zikir. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullah adalah tanda keimanan, pelepas dari sifat nifak, benteng dari godaan setan, dan pelindung dari api neraka jahanam." Melihat berbagai faedah ini, maka zikrullah dapat dianggap sebagai ibadah yang paling afdol, terutama karena ia dapat memelihara manusia dari godaan setan. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa setan senantiasa mendominasi hati manusia. Apabila manusia berzikir, maka setan mundur dengan perasaan hina dan tidak berdaya. Sebaliknya, jika manusia lalai dari berzikir, maka setan datang untuk menggodanya kembali. Ia menanamkan dalam hati manusia berbagai keraguan. Karena itulah para ulama menganjurkan zikrullah sebanyak-banyaknya agar hati menjadi kuat, sehingga dapat mengatasi segala keraguan dan godaan setan. Juga agar hati jangan sampai menjadi tumpuan setan. Para sahabat radhiyallahu anhu telah mendapatkan kekuatan hati dengan mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kekuatan hati mereka merupakan kekuatan yang luar biasa. Karenanya mereka tidak perlu lagi mengamalkan zikir zihri atau zikir dengan mengeraskan suara. Tetapi karena kita telah jauh dari zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka hati kita menjadi lemah. Oleh karena itu, kita memerlukan perawatan dan mendapatkan kekuatan hati. Karena lemahnya hati ini, perawatan yang semujarab apapun tidak dapat melahirkan kekuatan hati, seperti yang didapatkan para sahabat radhiyallahu anhu. Namun, bagaimanapun usaha kita untuk mendapatkannya tetap akan memberikan faedah. Artinya, kita harus tetap berusaha untuk memperbaiki hati kita. Walaupun penyakit hati itu tidak dapat dibasmi seluruhnya, tetapi jika dapat membatasi atau membasmi sebagian saja, sudah merupakan rahmat yang sangat besar. Ini ada sebuah cerita. Suatu ketika seorang ahlullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperlihatkan kepadanya celah-celah yang digunakan oleh setan untuk menanamkan perasaan was-was di dalam hati manusia. Maka permohonannya itu diperkenankan dan ia melihat setan berupa seekor nyamuk yang berbelalai panjang sedang berada di sebelah kiri hatinya, dan perlahan-lahan belalainya diarahkan ke hatinya. Namun, jika hati itu sedang berzikir, maka
cepat-cepat ditarik belalainya. Sebaliknya, jika ia mendapati hati itu sedang lalai, maka ia menyuntikkan racun maksiat dan menanamkan benih keraguan dalam hati manusia dengan belalainya itu. Juga dalam hadis lain diriwayatkan bahwa setan senantiasa duduk sambil meletakkan ujung hidungnya di atas hati manusia. Jika hati itu berzikir, maka ia terus mundur dengan perasaan hina. Tetapi jika hati itu lalai, maka ia terus menyerang dan menggodanya. Wallahu a'lam bishawab.